Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan kami channel Fakta Kehidupan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Diselingkuhi oleh pasangan pastinya menyakitkan, apalagi perselingkuhan terjadi ketika kita sedang sayang-sayangnya. Selingkuh dalam suatu hubungan bisa dibilang sebagai penyakit. Pasalnya, pengingkaran terhadap komitmen dapat terjadi berulang kali. Seperti kisah yang dialami oleh salah satu subscriber kita. Kisah kali ini menceritakan tentang kisah suaminya yang ditinggal pergi istrinya saat ekonominya menurun dan lebih memilih pria kaya penipu. Beberapa bulan kemudian dia menyesal. Pasti banyak banget yang penasaran dengan kisah ini. Gak usah lama-lama lagi, kita masuk ke ceritanya. Kisah suaminya yang ditinggal pergi istrinya saat ekonominya menurun dan lebih memilih pria kaya penipu. Beberapa bulan kemudian dia menyesal. Adi duduk di kursi ruang tamu yang sederhana, memandangi dinding yang penuh dengan bayangan kegelisahan. Setelah perusahaan tempatnya bekerja kehilangan dana sebesar 100 juta rupiah akibat korupsi pimpinannya, hidupnya berubah drastis. Kehilangan pekerjaan saat istrinya Dina hamil 5 bulan, dengan anak pertama mereka adalah pukulan berat. Dina, yang biasanya ceria, kini lebih sering terlihat murung. Pagi itu Adi mendengar suara isak tangis dari kamar. Dengan hati-hati ia membuka pintu dan melihat Dina duduk di tepi tempat tidur, memegangi perutnya yang membesar. "Dina, ada apa?" tanya Adi. Meski ia sudah bisa menebak jawabannya. "Adi, bagaimana kita akan menghidupi anak kita nanti? Kita butuh uang untuk persalinan, untuk perlengkapan bayi, dan semua kebutuhan lainnya. Aku takut," kata Dina dengan mata berkaca-kaca. "Aku sudah berusaha, Dina. Aku melamar di berbagai perusahaan, tapi tidak ada yang menerima. Aku bahkan mencoba di restoran dan kafe. Tapi mereka butuh pengalaman yang tidak aku miliki," jawab Adi dengan nada putus asa. Setelah berhari-hari mencari, Adi akhirnya mendapat pekerjaan sebagai pencuci piring di sebuah warung makan kecil. Setiap hari, ia bekerja dari pagi hingga malam, menggosok piring dan peralatan dapur dengan harapan bisa mengumpulkan cukup uang untuk kebutuhan mereka. Namun gajinya tidak seberapa, hanya Rp150.000 per hari, tergantung ramainya pelanggan. Hari pertama ia menerima gaji. Adi pulang dengan harapan bisa menyenangkan hati istrinya. "Ini Dina, uang dari hasil kerjaku hari ini," katanya sambil menyerahkan uang yang telah ia dapatkan. Dina menatap uang itu dengan ekspresi kecewa. Rp150.000 cukup buat apa, Adi? Semuanya mahal sekarang. Bagaimana kita bisa hidup dengan uang sebanyak ini?" serunya. Suaranya meninggi dan bergetar dengan emosi. Adi yang lelah dan merasa tidak dihargai, tidak bisa menahan diri lagi. "Dina, aku sudah berusaha keras. Aku mencuci piring seharian untuk mendapatkan uang ini. Setidaknya hargai usahaku. Aku bahkan tidak makan apa-apa hari ini," balasnya dengan nada marah. Dina yang juga merasa kesal dan lelah balas berkata, "Aku tidak peduli, Adi. Aku sedang hamil dan banyak kemauan. Kalau tidak dituruti, anak kita bisa ngileran. Aku mau makan steak di warung biasa kita makan." Meski hatinya sakit, Adi mencoba untuk tetap sabar. Ia mengantarkan Dina ke warung steak yang dimaksud. Dina langsung memesan steak double, sementara Adi memutuskan untuk tidak memesan apa-apa agar uang mereka bisa bertahan lebih lama. Ia memilih untuk puasa sampai besok pagi. Setelah selesai makan, mereka menuju kasir. Ketika melihat tagihan sebesar Rp80.000,
Adi hanya bisa terdiam. Uang yang ia kumpulkan seharian hampir habis hanya untuk 1 kali makan. Ia mengeluarkan uang dari kantongnya dengan hati berat dan membayar tagihan tersebut. Di perjalanan pulang, Adi dan Dina tidak banyak bicara. Adi merenung, merasa bingung dan frustasi. Setibanya di rumah, Dina langsung masuk ke kamar tanpa sepatah kata pun, meninggalkan Adi sendirian di ruang tamu. Adi duduk termenung di kursi ruang tamu yang sudah mulai kusam. Pikiran tentang masa depan anaknya terus menghantui. Ia tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup seperti ini, dengan ketidakpastian dan kekurangan. Namun ia juga tahu bahwa ia tidak bisa menyerah. Adi merenung dalam-dalam, mencari cara untuk mengatasi semua kesulitan ini. Malam itu, sambil menatap langit-langit, Adi berdoa dalam hati, memohon kekuatan dan jalan keluar dari kesulitan ini. Ia bertekad untuk terus berusaha, apapun yang terjadi demi masa depan keluarganya. Dengan hati yang penuh tekad, Adi berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan melakukan apapun untuk memastikan mereka bisa melewati masa-masa sulit ini bersama. Hari-hari berikutnya tidaklah mudah. Adi terus bekerja sebagai pencuci piring di warung makan itu. Meski gajinya tidak mencukupi, namun ia tidak berhenti mencari pekerjaan lain yang bisa memberinya penghasilan lebih baik. Ia mengirim lamaran ke berbagai perusahaan, restoran, kafe, bahkan toko-toko kecil. Setiap kali ada lowongan, Adi tidak ragu untuk melamar. Berharap ada satu yang akan menerima dan memberinya kesempatan. Suatu hari, Adi mendapat panggilan dari sebuah restoran besar di kota. Mereka membutuhkan staf dapur, dan Adi melihat ini sebagai kesempatan emas. Ia menghadiri wawancara dengan penuh harapan dan memberikan yang terbaik. "Wawancara berjalan lancar, Pak. Kami akan menghubungi Anda dalam beberapa hari ke depan," kata manajer restoran itu setelah wawancara selesai. Adi pulang dengan perasaan campur aduk, berharap kabar baik akan segera datang. Selama beberapa hari berikutnya, ia terus bekerja keras di warung makan. Meski tubuhnya terasa lelah dan pikirannya terus menerawang. Akhirnya telepon berdering. "Selamat, Pak Adi. Anda diterima bekerja di restoran kami. Silakan datang besok untuk menandatangani kontrak dan mulai bekerja," kata suara di ujung telepon. Adi hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Dengan hati yang penuh rasa syukur, ia memberitahu Dina kabar baik itu. Dina yang sebelumnya marah dan kecewa, kali ini tersenyum dan memeluk Adi dengan penuh haru. "Kita akan melewati ini bersama, Adi. Aku percaya padamu," katanya dengan suara lembut. Dengan pekerjaan baru dan penghasilan yang lebih baik, Adi merasa beban di pundaknya sedikit berkurang. Ia tahu bahwa perjalanan masih panjang dan penuh tantangan. Tetapi ia juga tahu bahwa selama mereka saling mendukung dan bekerja keras, mereka akan mampu mengatasi semua rintangan. Adi kini lebih optimis menghadapi masa depan, dengan harapan bahwa kelak mereka bisa memberikan yang terbaik untuk anak mereka yang akan lahir. Adi pulang ke rumah dengan tubuh lelah, namun ada sedikit harapan di hatinya. Hari ini ia mendapat kabar bahwa lamaran kerjanya di sebuah restoran besar diterima. Ia membayangkan bagaimana hal ini bisa sedikit meringankan beban ekonomi keluarga mereka. Namun, semua harapan itu sirna ketika ia melihat sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Di depan rumah, Dina, istrinya yang sedang hamil 5 bulan, terlihat sedang mencium punggung tangan seorang pria asing.
pria itu berdiri dengan gagah di samping motor besar yang tampak baru. Motor yang sering ia lihat di media sosial sebagai simbol kemewahan dan status. Adi tak bisa menahan diri lagi. Dengan amarah menggebu, ia bergegas menghampiri Dina. Tapi pria itu sudah lebih dulu pergi dengan motornya yang menderu kencang. Adi mencoba mengendalikan emosinya. "Siapa pria itu, Dina?" tanyanya dengan suara bergetar menahan marah. Dina dengan santai menjawab, "Dia yang memberi aku uang sekarang." Ia menunjukkan sejumlah uang merah di tangannya, seolah-olah itu adalah hal yang paling wajar di dunia. Melihat itu, amarah Adi memuncak. Dengan gerakan cepat, ia merebut dan membuang uang itu ke tanah. "Apa maksudmu, Dina? Apa yang kamu lakukan?" serunya, menatap mata Dina dengan bingung dan kecewa. Dina tampak terkejut sejenak. Namun kemudian ekspresinya berubah menjadi acuh tak acuh. "Adi, kamu tidak memenuhi kebutuhanku. Makanan, pakaian, skincare, semuanya tidak cukup. Apa kamu pikir kita bisa hidup hanya dengan gaji cuci piringmu?" Adi berusaha menahan diri. Mencoba menjelaskan dengan sabar. "Dina, aku baru saja diterima bekerja di restoran yang kita bicarakan. Gajinya akan lebih baik. Kita bisa mulai dari sana." Namun Dina hanya menggelengkan kepala dengan tatapan meremehkan. "Kerja di restoran? Hasilnya tidak seberapa, Adi. Menikahi aku butuh modal banyak. Kamu bahkan tidak bisa memberiku kenyamanan dasar." Pertengkaran itu berlanjut. Dina terus menuding Adi tidak mampu memenuhi kebutuhannya. Sementara Adi berusaha menjelaskan usahanya untuk memperbaiki keadaan. Adi merasa hancur melihat istrinya begitu berubah, menjadi seseorang yang hampir tidak ia kenali lagi. Akhirnya Adi memilih diam, menelan kekecewaannya demi bayi yang dikandung Dina. Ia berbalik dan masuk ke dalam rumah, melemparkan stik bungkus yang dibelinya ke meja. Pintu kamar ia tutup dengan keras, menandakan betapa marah dan frustasinya ia. Di dalam kamar, Adi duduk di tepi tempat tidur. Wajahnya tertutup kedua tangan. Ia merasa tak berdaya dan dikhianati. Namun tekadnya untuk melindungi anaknya tidak goyah. Malam itu, Adi merenung dalam kesendirian. Ia tahu bahwa situasinya sangat rumit dan tidak ada solusi mudah. Meski begitu, ia memutuskan untuk tetap berjuang demi anak yang akan lahir. Ia harus bertahan. Adi berjanji pada dirinya sendiri untuk tidak menyerah apapun yang terjadi. Hari-hari berikutnya, Adi bangun pagi-pagi sekali dan berangkat ke restoran tempat kerjanya yang baru. Pekerjaan di restoran memang lebih baik dari mencuci piring di warung makan kecil. Namun tetap saja, itu berat. Ia harus bekerja dari pagi hingga larut malam, mengurus segala macam tugas di dapur. Meski begitu, ia berusaha menunjukkan yang terbaik, berharap bisa mendapatkan promosi atau setidaknya kenaikan gaji. Sementara itu, hubungannya dengan Dina makin memburuk. Dina menjadi semakin dingin dan acuh. Setiap kali Adi pulang, ia selalu merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Dina lebih banyak menghabiskan waktu dengan ponselnya atau pergi keluar meninggalkan Adi sendirian. Suatu malam, ketika Adi pulang dengan tubuh yang terasa remuk, ia menemukan rumah kosong. Dina tidak ada, dan suasana rumah begitu sunyi. Adi duduk di sofa, merasa kesepian dan lelah. Pikirannya melayang, memikirkan masa depan anak mereka yang semakin tidak pasti. Ketika Dina akhirnya pulang, sudah larut malam. Adi mencoba berbicara dengannya, mencoba mencari titik terang dari semua ini. "Dina, kita harus bicara.
kita tidak bisa terus seperti ini, katanya dengan suara lelah. Dina hanya menatapnya sekilas, lalu menjawab dengan nada dingin. Tidak ada yang perlu dibicarakan, Adi. Kamu tahu apa yang aku butuhkan dan kamu tidak bisa memberikannya. Adi merasa hancur. Ia sudah berusaha keras, tapi sepertinya usahanya tidak pernah cukup di mata Dina. Aku bekerja keras untuk kita, Dina, demi anak kita, katanya mencoba menahan air mata. Dina tidak menjawab, hanya menghela napas dan pergi ke kamar, meninggalkan Adi sendirian di ruang tamu. Adi duduk di sana, merasa lebih hancur daripada sebelumnya. Ia merenung, bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan untuk memperbaiki semuanya. Di tempat kerja, Adi semakin fokus dan berusaha keras. Ia mengambil setiap shift tambahan yang tersedia, berharap bisa mengumpulkan lebih banyak uang. Setiap hari ia berdoa agar situasinya membaik, agar Dina bisa melihat usahanya dan memberikan sedikit penghargaan. Namun, keadaan tidak juga membaik. Dina semakin sering pergi keluar, meninggalkan Adi sendirian di rumah. Setiap kali ia pulang, rumah terasa semakin kosong dan dingin. Adi merasa terjebak dalam lingkaran tak berujung dari keputusasaan dan kesedihan. Suatu hari, ketika Adi pulang dari kerja, ia menemukan sebuah catatan di meja. Catatan dari Dina. Adi, aku pergi. Aku tidak bisa hidup seperti ini lagi. Aku butuh kehidupan yang lebih baik untukku dan anak kita. Adi membaca catatan itu berulang kali, tidak percaya dengan apa yang terjadi. Dina pergi, meninggalkannya sendirian. Dengan hati yang hancur, Adi duduk di kursi, merasakan kesepian yang lebih dalam dari sebelumnya. Meski begitu, Adi tidak menyerah. Ia bertekad untuk terus berjuang, meski tanpa Dina di sisinya. Ia bekerja lebih keras, menabung setiap rupiah yang bisa ia dapatkan, dan berusaha memberikan yang terbaik untuk masa depan anaknya. Malam-malam panjang dilalui Adi dengan doa dan harapan. Ia percaya bahwa suatu hari, usahanya akan terbayar, dan ia bisa memberikan kehidupan yang layak untuk anaknya. Dengan tekad yang kuat, Adi melangkah maju. Meski jalan di depannya penuh dengan rintangan dan tantangan. Dia tahu, selama ia tidak menyerah, selalu ada harapan untuk masa depan yang lebih baik. 4 bulan setelah berlalu sejak kepergian Dina, wanita yang dulu menjadi belahan jiwa Adi. Kehidupan Adi berlanjut dengan rutinitas di restoran. Bekerja keras mengangkat sayuran dari mobil box pengiriman untuk dibawa ke gudang. Restoran belum buka, sehingga hanya ada beberapa pekerja yang sibuk dengan persiapan. Adi berusaha melupakan kepedihan hatinya dengan tenggelam dalam pekerjaan. Tiba-tiba, salah seorang pekerja perempuan berlari menghampiri Adi. Di tangannya, dia memegang sapu yang tampaknya digunakan untuk membersihkan restoran. Wajahnya tampak panik dan pucat. Adi dengan bingung segera menanyakan ada apa. Ada seorang wanita yang mencari kamu, Adi, kata pekerja perempuan itu terengah-engah. Dia kelihatan pucat, kurus, penampilannya berantakan, dan ada lingkar hitam di matanya, tampak seperti kurang tidur. Entah kenapa, perasaan Adi langsung berpikir bahwa wanita itu adalah Dina. Tanpa berpikir panjang, ia meninggalkan pekerjaannya dan berlari keluar dari pintu belakang restoran menuju pintu depan. Di sana ia melihat seorang wanita terduduk lemas di depan pintu restoran yang terkunci, mengetuknya beberapa kali dengan lemah. Adi merangkul bahu wanita itu dengan lembut. Begitu dekat, ia bisa melihat bahwa dugaannya benar, itu Dina. Adi memeluknya erat dan seketika itu pula Dina menangis terisak-isak di bahunya.
menumpahkan semua kepedihan. Setelah tangisan Dina mereda, Adi membawanya pulang. Ia meminta izin kepada bosnya dengan alasan istrinya sakit dan membutuhkan perawatan. Bosnya yang sudah tahu kesulitan yang dialami Adi mengizinkannya dengan penuh pengertian. Sesampainya di rumah, Dina kembali menangis. Tangisannya kali ini lebih menyayat hati. Bahkan sampai memukul kepalanya sendiri, seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar mengganggunya. Adi merasa sangat sedih melihat keadaan Dina sekarang. Ia memeluk Dina erat-erat, berusaha menenangkan istrinya. "Dina, tolong tenang," bisik Adi dengan suara lembut. "Aku ada di sini. Ceritakan apa yang terjadi." Dina mengangkat wajahnya yang penuh air mata, lalu mulai bercerita dengan suara parau. "Adi, aku minta maaf. Aku sudah membuat kesalahan besar. Pria itu, dia meninggalkanku. Dia hanya menginginkan uangku. Dan ketika aku tidak punya apa-apa lagi, dia membuangku begitu saja." Adi merasakan campuran antara kemarahan dan kesedihan mendengar pengakuan Dina, namun ia menahan emosinya. Sekarang bukan saatnya untuk menyalahkan. Dina membutuhkan bantuannya. Dan anakku, anak kita Adi, jerit Dina sekali lagi. Menangis sampai sesenggukan, menandakan betapa rasa sedihnya Dina saat ini. Sontak mata Adi menilik perut Dina yang sudah rata. Jika dihitung sesuai kepergian Dina waktu itu, usia kandungan Dina 5 bulan, dan sudah 4 bulan sekarang Dina kembali. Berarti anak mereka sudah lahir, tapi di mana? "Bagaimana anak kita, Dina? Apakah ia lahir dengan sehat?" Adi tampak antusias dan tidak sabar. Sudah 4 bulan tidak berkomunikasi dengan anak di kandungan Dina. Ia merasa merindukan dan menantikan kehadirannya. "Adi, pria itu membawanya dariku. Anak kita diambil. Sedari awal ia hanya menginginkan bayi kita, karena istrinya tidak bisa hamil. Dia membawa bayi kita, Adi." Tangis Dina semakin menjadi, seolah tak akan pernah berhenti. Tangisan seorang ibu yang kehilangan bayinya, bahkan sebelum sempat melihat wajahnya, lalu menyusuinya. "Maafkan aku, Adi. Sungguh aku sangat menginginkan anak itu, begitupun kamu. Tapi pria itu mengambilnya." Adi terdiam 1000 bahasa. Hatinya terpukul mendengar cerita ini. Setelah kepergian Dina 4 bulan lalu yang menjadi mimpi buruknya, sekarang bayi yang ia tunggu-tunggu kehadirannya juga meninggalkannya. Apakah seperti ini adil baginya? Walaupun Adi juga merasa sedih, namun ia tidak menunjukkannya di hadapan Dina. Ia lebih fokus menenangkan tangisan Dina yang semakin menambah kesedihan Adi, dan ada genangan air di pelupuk matanya. "Sudahlah Dina, yang penting sekarang adalah kamu kembali. Kita bisa mulai dari awal lagi," kata Adi dengan lembut, berusaha memberikan harapan kepada Dina. Dina memeluk Adi lebih erat, merasa menemukan sedikit ketenangan dalam pelukannya. "Terima kasih Adi. Aku tahu aku tidak pantas mendapatkan ini, tapi aku sangat bersyukur kamu masih ada untukku." Hari itu, Adi merawat Dina dengan penuh kasih sayang. Ia memastikan Dina makan dan minum, serta beristirahat dengan cukup. Perlahan tapi pasti Dina mulai pulih, baik fisik maupun mentalnya. Adi tetap berada di sampingnya, memberikan dukungan tanpa syarat. Meskipun rasa sakit akibat pengkhianatan Dina masih ada, Adi memilih untuk fokus pada masa depan. Ia yakin bahwa dengan cinta dan dukungan, mereka bisa melewati semua cobaan ini bersama-sama. Dan dengan begitu, mereka memulai babak baru dalam hidup mereka.
berusaha membangun kembali apa yang sempat hancur. Setiap hari adalah perjuangan, tetapi Adi dan Dinar tidak menyerah. Dengan tekad yang kuat, mereka yakin bisa mengatasi semua rintangan. Masa depan mungkin masih penuh dengan tantangan, tapi mereka akan menghadapi semuanya bersama-sama dengan cinta yang lebih kuat dari sebelumnya. Saat-saat tersulitmu seringkali mengarah pada momen-momen terbesar dalam hidup. Teruskan, situasi sulit pada akhirnya membangun orang yang kuat. Mengeluh tidak akan pernah bisa memperbaiki keadaan. Bersemangatlah dalam menjalani hidupmu dengan ikhlas dan kesabaran. Begitulah kisah dari salah satu subscriber kita. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan nilai-nilai penting yang bisa kita jadikan contoh pada kehidupan kita sehari-hari. Bagi kalian yang ingin memberikan kritik dan saran yang membangun, kalian bisa tuliskan di kolom komentar. Kalian juga bisa membagikan kisah kalian untuk kami bawakan lewat nomor yang ada di kolom deskripsi. Jangan lupa tetap dukung channel kami dengan cara like, komen, dan subscribe, serta tunggu video-video selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.